Halo teman-teman video, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang kisah legenda Si Loreng. Sebelum bercerita, aku ingin kalian subscribe dulu channel ini ya, supaya channel ini semakin maju dan bisa terus menghibur teman-teman semuanya. Baiklah, jika kalian sudah subscribe channel ini, langsung saja kita ke ceritanya Si Loreng. Pada zaman dahulu kala, di Tasikmalaya, Jawa Barat, hiduplah sepasang pasangan suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Mereka hidup bahagia dan mempunyai seorang bayi. Pasangan itu juga memelihara beberapa hewan. Salah satunya adalah harimau. Harimau itu mereka beri nama Loreng. Si Loreng sangat patuh pada mereka. Itu karena Si Loreng telah dirawat sejak masih bayi. Dan dia diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Si Loreng ini setiap hari diperintahkan oleh majikannya untuk menjaga bayi mereka. Karena mereka harus bekerja di sawah. Diceritakan, pada suatu hari, pasangan itu hendak pergi ke sawah. Sebelum pergi, seperti biasa mereka meminta Si Loreng untuk menjaga bayi mereka. "Loreng, kami akan pergi ke sawah sekarang. Tolong jaga bayi kita," kata pasangan itu, dan harimau itu pun mengangguk. Lalu pasangan itu pergi ke sawah. Mereka bekerja dari pagi hingga sore. Saat pasangan itu sedang bekerja, Si Loreng datang ke ladang tempat mereka bekerja. Harimau itu bertindak berbeda dari biasanya. Dia menggoyangkan ekornya dan mengusap tubuhnya ke kaki pasangan itu. Dia terlihat sangat bahagia. Suami istri itu menjadi curiga. Mengapa Loreng bertingkah aneh? Dia tidak bertingkah seperti biasanya? Tanya si istri kepada sang suami. "Ya sayangku, ini aneh. Apakah yang terjadi?" kata sang suami bertanya-tanya. "Sayang, lihat. Mulut Si Loreng berlumuran darah," kata sang istri. Suaminya memandang harimau itu dengan hati-hati. Dia kaget, mulut harimau itu penuh dengan darah. Kemudian dia teringat akan bayinya. Dia mengira harimau itu telah memakan bayi itu. "Mengapa mulutmu penuh dengan darah?" dia bertanya pada harimau. "Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang buruk pada bayiku. Apakah kamu membunuhnya? Kenapa kau melakukan itu?" Dia sangat panik. Si Loreng menggelengkan kepalanya karena dia tidak melakukan itu. Sang suami mengambil kayu dan memukuli harimau itu dengan marah dan kalap. Si Loreng pun terluka parah. "Sayang, ayo cepat pulang," kata sang istri. Mereka kemudian lari pulang meninggalkan Si Loreng yang terluka. Lalu mereka berdua masuk ke rumah. Mereka kaget. Mereka saling memandang. Bayi mereka sedang tidur nyenyak di buayannya. Dia tidak dimakan Si Loreng. Dengan cepat, sang istri mengambil bayi itu dan menciumnya. Bayi itu terbangun. Dia membuka matanya dan tersenyum. Pasangan itu menemukan seekor ular yang sangat besar di bawah ayunan. Ular itu mati dan penuh darah. "Oh, istriku," kata sang suami menyadari kesalahannya. "Kita telah melakukan hal yang sangat buruk. Si Loreng tidak bersalah. Lihat ular mati itu. Si Loreng itu pasti telah membunuhnya untuk menyelamatkan bayi kita. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Saya sangat menyesal. Maafkan saya, Loreng. Tolong maafkan aku." Pasangan itu merasa sangat bersalah. Pasangan itu segera menjemput Si Loreng untuk menyembuhkan lukanya. Mereka meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Itu semua terjadi karena mereka tidak memeriksa bayinya terlebih dahulu sebelum mereka memukuli Si Loreng. Sejak saat itu, desa pasangan itu disebut Desa Penyalahan. Desa Panyalahan. Kata panyalahan berasal dari kata salah, yaitu dengan maksud salah mengambil keputusan. Menurut mereka yang berasal dari Desa Panyalahan, hingga saat ini senjata apapun kebal untuk membunuh harimau.
Hal ini terjadi karena di desa Panyalahan telah terjadi peristiwa mengerikan, yaitu si Loreng yang setia dipukuli sampai terluka parah karena salah mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Pesan moral dari cerita legenda si Loreng adalah jangan sembrono, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Baiklah teman-teman, itu dia cerita legenda si Loreng. Sang harimau yang setia kepada majikannya, tetapi majikannya salah paham sehingga si Loreng terkena amukan kesalahpahaman majikannya tersebut. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar, kira-kira cerita apa lagi yang mau teman-teman dengarkan. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman semua. Terima kasih.